ya, puasa Ramadan. Ini sudah disepakati para ulama ya. Ulama sepakat ijma wajib puasa Ramadan itu pertama bikamali Sya'ban talatina yauman, karena bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Ini ijma ya, ulama sepakat ya. Jadi orang wajib puasa Ramadan misalnya ya, kalau hari ini nih tanggal 30 Sya'ban tadi, maka besok sudah harus puasa Ramadan. Baik hilal bisa diruqyah atau tidak bisa diruqyah, mau mendung mau terang, kalau hari ini tadi, hari Minggu tadi tanggal 30 Sya'ban, maka besok sudah harus puasa Ramadan. Nggak perlu ada sidang isbat. Pertama. Nomor dua, al-ru'yah bi'adlin wahid, atau ada orang adil yang berhasil meru'yah hilal, melihat hilal setelah terbenamnya matahari. Orang adil. Orang adil itu siapa? Yang dimaksud adil syahadah. Orang adil di sana orang laki-laki yang sudah mukallaf ya, laki-laki mukallaf, yang tidak fasik. Jadi adil di sini pengertiannya bukan kalau membagi apa-apa sama terus adil gitu ya, sama bukan. Adil di sini lawan katanya fasik. Namanya gini, orang adil itu orang yang menurut lahiriah kita itu orangnya baik. Walaupun mastur itu kita sebenarnya kita nggak tahu. Kan ada nih, sering kita dikagetkan ada orang tampaknya baik, tiba-tiba dituntut KPK. Lihat ya, orang ini di kampungnya sama tetangga baik, sering ke masjid, nyumbang tetangga, nyumbang masjid. Di mata kita dia orang baik, berarti orang adil. Meskipun hakikatnya dia koruptor. Orang seperti ini, karena kita nggak tahu bahwa dia koruptor, kalau dia ngomong saya berhasil melihat hilal, setelah itu dia datang lapor ke Departemen Agama dalam Indonesia, lalu disumpah. Dia melihat hilal lalu disumpah. Maka kemudian pemerintah mengumumkan berdasarkan ru'yah hilal yang dilakukan saudara fulan umur sekian pekerjaan ya, dan telah disumpah, maka pemerintah Republik Indonesia mengumumkan bahwa besok maksud tanggal 1 Ramadan. Kalau seperti ini kita wajib ya. Jadi cuma dua di sini. Orang wajib puasa kalau Sya'ban genap 30 hari, atau ada orang adil yang berhasil melihat hilal. Kalau hisab, walaupun saudara kita ada yang memakai hisab, ini ijma ulama selain mereka mengatakan hisab itu nggak dipakai, karena hadisnya apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berlebaranlah juga karena melihat hilal. Itu hadis sahih. Jadi orang wajib puasa kalau berhasil melihat hilal. Besok wajib lebaran kalau sore ini juga berhasil melihat hilal. Kalau tidak, fa inhum ma'alaikum fa akmilu iddata sya'bana talatina yauman. Kata Nabi, kalau mendung, mau ru'yah mendung, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Jadi begini, kan ru'yah itu dilakukan tanggal 29 bulan Sya'ban. Ru'yah yang dimaksud adalah ro'ah ini dengan mata telanjang, tidak pakai alat ya. Jadi biasanya dibantu dengan hisab. Hisab ini kalau dalam kalangan kita ahli sunnah wal jamaah, hisab itu bukan untuk mengetahui awal bulan, hanya untuk mengetahui posisi hilal ya. Jadi ru'yah itu tanggal 29 sore hari, kita cari tempat yang bebas melihat ke arah barat, nggak ke alang gedung, nggak ke alang gunung, langsung ke laut lepas ke arah barat ya. Pas matahari tenggelam, di sana ada garis ufuk. Tahu garis ufuk? Ibu-ibu tahu ufuk nggak? Nah, kalau uduk tahu nggak? Nasi uduk. Garis ufuk itu artinya kalau kita melihat ke arah barat, langit dan laut seolah ketemu, seolah ya. Kalau kita melihat ke laut lepas jauh di sana, seolah-olah laut dan langit bertemu, lalu dipisahkan oleh garis hitam kecil. Ini namanya garis ufuk, garis yang memisahkan antara langit dan laut. Nah, ketika matahari tenggelam, tiba-tiba masih ada hilal.
Hilal ini nggak lama, kadang hitungannya hanya berapa detik atau berapa menit ikut tenggelam. Kalau berhasil melihat hilal, baru besok masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, kembali kepada hisab. Hisab itu hanya untuk menentukan hilal itu nanti posisinya sekian derajat, lintang utara, lintang selatan, kemiringannya ke arah mana. Ya, kan cuma garis kayak bulan sabit gitu kan, ngadep ke atas apa miring ke bawah lah. Ini juga nanti ikut menentukan. Jangan sampai dulu ada orang salah, saya ngeliat hilal, padahal bukan hilal, itu awan. Gitu. Karena nggak pengalaman itu satu. Kenapa disebut awan? Ya karena memang bentuknya beda. Terus ngadepnya itu, menurut hitungan hisab harusnya nggak, ngadepnya harusnya miring ke utara, ke selatan, kemana? Sekian derajat. Itu hanya hisab, hanya membantu. Jadi intinya Lebaran dan puasa harus pakai ya. Walaupun ada saudara kita yang jauh-jauh hari udah ngumumin, ya nanti puasa tanggal sekian, padahal ru'yahnya belum. Berarti kalau yang pakai hisab berarti tidak pakai hadis ini, padahal hadisnya sahih. Walaupun dia mengatakan gini, itu ru'yah itu kan nggak selamanya harus pakai mata, katanya. Ru'yah itu bisa dengan teknologi, ru'yah itu melihat bisa dengan hitung-hitungan hisab, kata dia. Tapi pendapat ini terbantahkan oleh hadis berikutnya, fa'inhum ma'alikum. Kalau mendung sempurnakan, berarti kan gak pakai hisab. Pokoknya ru'yah, bisa ru'yah puasa, mendung, berarti sempurnakan Sa'ban menjadi 30. Ini tanggal 29 Sa'ban ru'yah, ternyata mendung. Seluruh Indonesia tidak berhasil melihat hilal. Ya sudah, besok berarti masih dianggap tanggal 30 Sa'ban. Jadi biar nggak bingung nanti gimana sih orang-orang udah ngumumin. Yang betul ya ru'yah tetap, karena hadisnya ru'yah. Wa fi subuti ru'yati hilal Ramadan indal qadi bisyahadati adlin baina yadayhi kama marra wa ma'qulihi sabata indi yajibu shaum ala jami' ahli balad al-mar'i fihi. Katakan di sini ketika sudah disidang isbatkan, ya. Kalau di sini kan dikatakan subut itu dengan isbat. Sidang isbat itu sidang penetapan. Ya. Jadi ketika sudah ditetapkan berhasil melihat hilal melalui sumpah, orangnya disumpah. Kemudian pengadilan mengumumkan bahwa telah berhasil melihat hilal dan sudah disumpah, maka Departemen Agama mengumumkan besok Ramadan. Kalau sudah seperti ini, maka wajib bagi seluruh Indonesia, umat Islam seluruh Indonesia, berpuasa meskipun di daerah itu nggak berhasil. Misalnya gini, yang berhasil melihat itu di Jakarta, misalnya Bekasi, Cakung berhasil melihat, disumpah. Yang lain nggak ada yang melihat, tapi menurut pemerintah, kita ukurannya pemerintah. Pemerintah membenarkan, menerima kesaksiannya, sudah disumpah, lalu mengumumkan semua wilayah Indonesia termasuk yang tidak berhasil meru'yah harus ikut puasa. Jadi nggak boleh. Saya orang Sulawesi nggak berhasil, nggak boleh. Saya orang Aceh nggak berhasil, nggak boleh. Karena memang satu Indonesia itu karena satu pemerintahan, satu negara, maka dihukumi satu. Jadi nggak bisa yang berhasil melihat orang mana misalnya, yang melihat itu orang Aceh misalnya. Terus gimana orang Papua? Tetap harus ikut. Kalau memang orang Aceh ini disumpah oleh Menteri Agama, sudah disumpah, lalu diisbatkan, diumumkan, maka wajib bagi seluruh warga Indonesia harus mentaati. Jadi biar kita nggak ikut-ikutan nanti bahwa tetap Lebaran dan puasa harus nunggu sidang isbat dulu. Wakas tubut indal qadi al khabarul mutawatir bi ru'yatihi walau min kufari. Hukumnya seperti sudah isbat, ya, isbat. Jika ada berita yang mutawatir telah melihat hilal, mutawatir itu artinya orang banyak yang ngomong, secara akal nggak mungkin mereka ini bersepakat untuk bohong. Misalnya saya ketemu orang, aku tadi lihat, semuanya ngomong, banyak yang ngomong. Kalau udah seperti ini, meskipun pemerintah belum ngumumin, kita wajib
puasa. Karena hukum kekuatannya sama, kekuatan hukumnya antara pengumuman pemerintah dan berita yang sudah mutawatir. Mutawatir banyak orang yang ngomong sudah berhasil hilang. Wa yalsamul fasiqo wal abda wal unta al amal bi ru'yati nafsihi. Tadi kan dikatakan wajib puasa itu kalau yang melihat orang adil itu laki-laki mukallaf ya, merdeka, dan dia bukan orang fasik ya. Kalau ada orang fasik atau seorang budak atau orang perempuan melihat hilal, ada orang fasik di mata kita, fasik itu gampang gitu loh. Dosanya di mata kita lebih banyak dari, misalnya di mata kita lebih banyak jeleknya dari bagusnya. Ini orang jarang sholat misalnya, ini orang bulan Ramadan juga sering nggak puasa, ini fasik di mata kita. Ada orang macam ini ngomong, tadi saya melihat hilal gitu. Ru'yah hilalnya orang ini hanya mewajibkan dia sendiri untuk puasa. Jadi kalau saya fasik, saya berhasil hilal, maka saya harus puasa. Orang lain tidak boleh, tidak diwajibkan, maksudnya bukan nggak boleh. Orang lain yang percaya wajib puasa, tapi yang nggak percaya nggak wajib. Jadi saya orang fasik melihat hilal, saya cerita, saya tadi melihat hilal. Nah, penglihatan saya ini hanya mewajibkan saya sendiri. Karena saya melihat, maka besok saya harus puasa. Orang lain bagaimana? Orang lain kalau percaya juga harus puasa. Kalau enggak, haram puasa. Jadi rupanya gini, kalau diumumkan pemerintah, kita wajib ikut. Tapi kalau yang ngomong orang fasik pribadi, bukan pemerintah, yang percaya wajib puasa, yang enggak percaya haram puasa. Karena itu, kalau hari ini tanggal 29, besok ini puasa Ramadan bisa haram, bisa wajib, tergantung. Kalau orang fasik hari ini sore tadi melihat hilal, berarti dia besok harus puasa. Orang lain yang percaya harus ikut juga. Yang ragu-ragu haram. Si fulan cerita katanya lihat hilal, saya ragu. Gimana? Puasa haram. Ya. Yang percaya wajib, yang nggak percaya jangan puasa. Wa idza shamu walau bi ru'yati adlin aftaru ba'da 30 wa illam yaru hilal wa lam yakun ghaimun likamalil iddah bi hujjatin syar'iyyatin. Kalau seseorang sudah puasa sudah 30 hari, dan puasa ini didasarkan kepada isbat pemerintah ngumumin, terus kita puasa, kita ikutin. Ternyata setelah sampai 30 hari puasa, hilalnya bulan Idul Fitri belum kelihatan. Bagaimana? Hukumnya tetap wajib lebaran. Kenapa 30 hari? Karena bulan Komariah itu maksimal 30 hari. Artinya kalau kemarin kita puasa Ramadan ini didasarkan kepada ru'yah dan sudah disumpah, diisbatkan oleh pemerintah, lalu diumumkan kita puasa. Berarti puasa kita ini atas dasar yang benar menurut agama. Sehingga kalau sudah sampai 30 kali puasa, 30 hari puasa, belum melihat hilal juga, tetap harus lebaran. Tapi kalau tanggal 29, ya tanggal 29 Ramadan, melihat hilal belum berhasil, ya sudah besok puasa lagi. Ternyata besok udah puasa 30, hilalnya bulan Syawal belum kelihatan juga, tetap lebaran. Kenapa? Karena bulan Komariah itu maksimal 30 hari. Kelihatan nggak kelihatan harus lebaran, haram puasa. Beda kalau orang fasik tadi, ya dikatakan di sini. Walau soma bi qauli man yasiku tsumma lam yura al hilalu ba'da 30 ma'asuhi lam yajuz lahu al fitru. Kalau saya puasa ngikutin orang fasik tadi, kan ada orang fasik ngomong, Lukman aku lihat hilal tadi. Benar. Terus saya percaya hati saya, kan saya wajib puasa ngikut dia. Begitu ngikut dia ternyata puasa sudah 30 hari, hilal belum kelihatan juga. Gimana? Saya wajib terus nambah puasa sampai hilal. Kenapa? Puasa saya cuma didasarkan kepada orang fasik. Maka meskipun sudah 30, berarti yang salah bukan bulan Syawal Ramadannya, yang salah yang orang fasiknya, gitu. Jadi beda. Ini kekuatan hukumnya.
Kalau saya puasa dasarnya ikut pemerintah dengan sidang isbat yang benar itu, lalu puasa sudah 30 hari, besoknya harus lebaran. Mau kelihatan hilal, mau enggak lebaran. Tapi kalau dasarnya hanya penglihatan orang fasik atau orang perempuan itu nggak bisa disebut adil di sini. Terus saya ikut, istri saya cerita, aku tadi melihat hilal, benar, ya udah, hati saya percaya, saya ikut. Ternyata udah 30 hari belum kelihatan hilal bulan Syawal, gimana? Tetap harus puasa 31-nya. Kenapa harus puasa? Ya karena puasa Ramadan saya hanya didasarkan kepada istri yang dalam bahasa di sini nggak disebut orang adil, karena adil itu harus laki-laki merdeka. Ya. Itu bedanya. Wa nabbaha as-subki wa tabi'ahu ghairuhu ala annahu yalzamu min ar-ru'yah fil baladi syarqi ru'yatu fil baladil gharbi min ghairi aksin. Imam Subki mengingatkan, dan juga ini diikuti oleh imam-imam yang lain, bahwa apabila ru'yah berhasil dilihat di daerah bagian timur, ya, berhasil dilihat di daerah bagian timur, maka pasti bisa dilihat di daerah sebelah barat. Min ghairi aksin, tidak bisa dibalik. Maksudnya gini, kan ru'yah itu melihatnya ke arah barat, ya. Ru'yatul hilal itu melihat ke arah barat. Jadi orang semakin di barat semakin dekat dengan hilal, semakin timur semakin jauh dari hilal. Nah, kalau ada orang yang di timur berhasil melihat hilal, maka pasti seharusnya yang di barat juga berhasil melihat hilal. Kenapa? Yang timur aja yang jauhan melihat, apalagi yang. Tapi kalau orang yang di sebelah barat berhasil melihat hilal, yang timur belum tentu. Contoh makanya seringkali gini, kalau itu musim haji itu, Ustaz, ini di Mekah sudah wukuf ini. Wukuf berarti tanggal 9 Arafah. Di sini baru belum puasa Arafah. Gitu. Atau kadang-kadang gini, Ustaz, di Mekah sudah tarawih malam ini, kok Indonesia belum? Gitu. Akhirnya banyak yang ikut-ikutan juga, nggak nanya dulu sama ustaz sama kiai, main ikut. Padahal kalau Mekah duluan itu mungkin, karena Mekah itu lebih barat dari kita, sehingga mungkin dari Mekah hilal kelihatan, karena memang lihatnya ke barat. Orang Indonesia karena jauh belum kelihatan, jadi sangat mungkin Mekah duluan. Yang salah, yang pasti salah itu kalau di timur melihat, yang barat nggak melihat, pasti yang barat yang salah. Atau yang timur salah melihat. Sebenarnya bukan hilal, disangkanya hilal. Gitu. Tapi kalau yang barat melihat, yang timur belum tentu. Gitu ya. Tapi kalau timur lihat, harusnya yang barat juga sudah. Makanya jangan heran kalau misalnya nanti Saudi sama kita beda, duluan Saudi. Ya, Saudi boleh beda, tapi bedanya harus duluan. Belakangan nggak boleh. Jadi kita dengan Saudi bareng boleh, Saudi duluan juga boleh. Yang tidak boleh Saudi belakangan. Kenapa? Karena Saudi lebih barat dibanding Indonesia, sehingga sangat mungkin waktu ru'yah dari Saudi hilal kelihatan, sehingga diputuskan masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Indonesia belum kelihatan. Jadi di Saudi Dzulhijjahnya bulan hari Selasa, di Indonesia hari Rabu, sehingga hari Arafahnya beda, gitu. Ya, orang-orang di sana udah Arafah, di sini baru Tarwiyah. Di sana udah tanggal 9, di sini baru tanggal 8. Kenapa? Karena memang ru'yahnya duluan orang Saudi. Jadi jangan terus main ikut-ikutan aja. Ada lagi nih, orang lagi puasa Arafah menyetel TV, di Saudi udah lebaran. Akhirnya puasa Arafahnya dibatalin, makan dia. Salah. Saudi memang matlahnya kan beda sama kita, gitu loh. Letak geografisnya beda. Saudi lebih barat dibanding kita, maka sangat mungkin Saudi puasa duluan, lebaran duluan dibanding kita. Tapi mungkin juga bareng, gitu. Karena memang dari Saudi kelihatannya udah tinggi, karena dari Saudi udah 4 derajat, 5 derajat, mungkin dari sini kelihatan 3 derajat, gitu kan ketinggiannya. Sehingga
sama-sama melihat, cuman kalau dari sini kelihatannya masih pendek, dari Saudi udah kelihatan tinggi. Ini yang memungkinkan Saudi dengan Indonesia bareng. Nah, jadi kalau masuknya bulan itu duluan orang barat, tapi kalau masuk waktu sholat duluan orang timur. Kenapa? Karena kalau sholat dasarnya matahari terbit dari timur. Makanya orang yang di timur, ya, misalnya orang di Papua sudah buka puasa, di sini mungkin baru jam 4 sore, 2 jam lagi atau 1 jam lagi, gitu ya. Sebaliknya orang yang di sini sudah buka puasa, yang di Saudi masih duhur. Jadi kalau waktu sholat duluan orang yang di timur, tapi kalau waktu masuknya bulan itu duluan yang di barat. Ini ya. Dikit lagi, nah benar. Wa inna ma yajibu shaumu Ramadan ala kulli mukallafin ay balikin aqlin mutiqin lahu al-sawm hissan wa syar'an. Fala yajibu ala sabiyyin wa majnunin wa ala man la yutiquhu li kibarin aw maradin la yurja'uhu wa yalzamuhu